Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang fungsi trigonometri atau yang hiperbolik atau yang biasa disebut hanya fungsi hiperbolik. Jadi yang dibahas hari ini adalah tentang grafik dan inversnya. Baik, untuk pertama yang harus kita ingat adalah tentang fungsi eksponensial. Jadi di materi subbab sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi eksponensial itu bentuknya seperti apa. Nah, jadi dalam masalah matematika terapan itu kan kita sering sekali nanti menjumpai kombinasi yang membentuk angka e pangkat x atau e pangkat min x. Nah, jadi ini apalagi di persamaan diferensial nanti kita akan sering sekali menemukan bentuk-bentuk seperti ini. Jadi untuk langkah pertama Anda harus mengetahui dulu grafik dari fungsi-fungsi ini. Ini saya beri nama fungsi Px, fungsi Qx, fungsi Rx, dan fungsi Sx. Px sama dengan E pangkat X, Qx sama dengan E pangkat X per 2, Rx sama dengan E pangkat negatif X, Sx sama dengan E pangkat negatif X per 2. Nah, untuk yang pertama adalah fungsi Px sama dengan E pangkat X. Jadi di sini untuk cara menggambarnya kita seperti biasa ya, menggambar biasa. Jadi kita pilih x, apapun nilai x kita substitusikan ke sini. Jadi saya buat x sama dengan 0, nilainya menjadi e pangkat 0. E pangkat 0 semua bilangan pangkat 0 kan 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, E pangkat 1 berarti si E itu sendiri, yaitu 2,718 sekian-sekian nilai Euler untuk pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, dari situ, grafik yang muncul seperti ini. Saat X sama dengan 0, nilainya 1. Px-nya 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, E pangkat 1, 2,78 sekian-sekian, dan seterusnya. Ini grafiknya sengaja di zoom supaya lebih jelas. Jadi kalau ingin membuat grafik yang lebih baik, Anda bisa menggunakan software untuk membantu. Kemudian untuk Qx, yaitu setengah dari E pangkat X tadi. Jadi dengan bantuan Excel, Anda juga bisa menghitung nilai E pangkat X tadi, tinggal dibagi 2. Jadi nilai yang dihasilkan seperti ini, dan grafiknya seperti ini. Otomatis, kalau kita bandingkan dengan grafik sebelumnya, ini grafiknya lebih melebar. Ya. Lebih melebar karena lebih rendah. 1 pindah ke setengah, X sama dengan 0, nilai Qx-nya sama dengan setengah. Kemudian 1 yang tadi 2,78 sekian turun. Jadi grafiknya akan menjadi lebih lebar 2 kali lipat. Untuk selanjutnya adalah fungsi Rx sama dengan E pangkat X, E pangkat negatif X. Kita gunakan dengan analogi yang seperti tadi. Untuk X sama dengan 0, E pangkat negatif 0 atau E pangkat 0 nilainya tetap 1, kemudian 1 per E atau 1 per 2,718 sekian-sekian menjadi 0,3678 sekian-sekian. Dan seterusnya grafiknya mengarah ke arah kiri. Jadi yang tadi dari kiri ke kanan, yang sekarang dari kanan ke kiri, seolah-olah seperti itu ya. Grafiknya grafik turun, yang tadi grafiknya naik. Nah, dengan analogi yang sama juga kita cari grafik untuk fungsi Sx, yaitu setengah E pangkat negatif X. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini. Kemudian, setelah kita memahami tentang fungsi eksponensial, maka kita akan melanjutkan ke fungsi hiperbolik. Dinamakan fungsi hiperbolik adalah nama baru yang tadi sudah kita bahas, nama baru dari fungsi-fungsi eksponensial yang dikombinasikan. Jadi di sini ada sin hiperbolik x, kemarin sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Sin hiperbolik x sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X per 2. Dan seterusnya, ini sudah dibahas di subbab sebelumnya. Dan kita lanjutkan ya. Bagaimana cara membuat grafik dari fungsi Y sama dengan cos hiperbolik X? Cos hiperbolik X sendiri kan E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2. Nah, jadi apa yang kita temukan tadi di
fungsi eksponensial, E pangkat X nilainya ini, E pangkat negatif X nilainya ini, kalau dijumlahkan hasilnya 1 tambah 1 menjadi 2. Karena ini per 2, maka nilainya menjadi 1. Nah, demikian juga untuk X sama dengan 1, E pangkat X, E pangkat negatif X dijumlahkan kemudian dibagi 2, hasilnya seperti ini, dan seterusnya. Jadi, dari titik-titik yang sudah kita substitusikan tadi, kita bisa temukan grafiknya seperti ini. Ini grafik kalau di zoom out, bentuknya seperti ini. Kurva yang biru itu menunjukkan Y sama dengan E pangkat X. Kemudian yang hijau menunjukkan Y sama dengan E pangkat negatif X. Dan yang berwarna ungu, ini sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat negatif X per 2. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi cos hiperbolik, grafiknya seperti ini. Kalau saya zoom, supaya lebih dekat lagi nih, saya zoom di sini, di titik yang lebih kecil, gambarnya seperti ini. Saya kira tidak ada masalah ya. Jadi Anda juga bisa mencoba nanti untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Bagaimana dengan sin hiperbolik? Jadi kita menganalogikan sama dengan cos hiperbolik yang tadi. Dengan cara yang sama, kita temukan untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi, kita peroleh untuk X sama dengan 0, nilai Y untuk sin hiperbolik X adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 1, 1,1752 sekian-sekian, dan seterusnya. Jadi, grafik yang diperoleh bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita bandingkan antara cos hiperbolik dengan sin hiperbolik tadi, kan sudah kelihatan ini. Dari grafiknya saja, kita sudah tahu mana fungsi yang genap, mana fungsi yang ganjil. Ingat ya, di subbab sebelumnya tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, kemudian kalau saya zoom dari bentuk ini kalau saya zoom gambarnya seperti ini. Nah, memotong di sumbu asal, di titik asal 0,0. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk latihan Anda, silahkan Anda buat grafik fungsi untuk yang lain. Bagaimana dengan tan hiperbolik, kotan hiperbolik, kosekan hiperbolik, dan sekan hiperbolik. Jadi gunakan cara yang sama. Kita hanya tinggal menyusun tadi kan. Tadi sudah ada E pangkat X nilainya berapa, E pangkat negatif X nilainya berapa, dikurangi nilainya berapa, dijumlah nilainya berapa. Kita hanya tinggal butuh bantuan Excel aja ya. Atau mau hitung manual juga boleh. Ini juga tinggal kita balik. Tan hiperbolik kalau sudah ketemu tinggal kita 1 dibagi hasil tan. Ketemu sudah kotan hiperbolik. Kemudian semua titik-titik tadi kita hubungkan, akhirnya membuat kurva mulus, dan itulah grafik fungsi yang kita harapkan.